إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, biiznillah malam ini insyaallah kita akan awali pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, buah karya Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Taimiyah nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam Ibn Taimiyah Al-Harrani. Jadi Taimiyah itu nama kakek beliau yang kedua. Karena kakek pertama beliau Abdussalam, kakek kedua beliau adalah Taimiyah. Beliau lebih populer dengan nama kakek beliau Ibnu Taimiyah karena kebesaran nama sang kakek saat itu. Dan kebesaran nama sang kakek juga tidak lepas dari ilmu. Anda tahu jamaah sekalian, nama-nama yang besar dalam sejarah ada yang besar karena harta, ada yang besar karena jabatan, dan ada yang besar karena ilmu. Maka kakek beliau yang bernama Ibnu Taimiyah tadi adalah seorang ulama besar di zaman itu. Buah karya sang kakek yang sampai sekarang melegenda adalah kitab yang disyarah oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Jadi Nailul Awtar ini syarah, nama kitab aslinya adalah Muntaqal Akhbar. Yang menulis kitab Muntaqal Akhbar adalah kakek dari Imam Ibn Taimiyah yang bernama Ibn Taimiyah yang asli. Dan Anda tahu jemaah sekalian, saya kira tidak ada ulama, tidak ada penuntut ilmu yang perpustakaannya tidak terisi dengan Nailul Awtar. Dan Nailul Awtar sekali lagi adalah penjabaran atas kitab Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah sang kakek. Demikianlah kasih sayang Allah bahwa keberkahan orang tua akan selalu menetes kepada anak-anak. Anda lihat Bani Israel, sebetulnya mereka tidak layak dinamakan dan dinisbahkan kepada Nabi Yakub, yaitu Israel. Kejahatan mereka sepanjang sejarah. Tapi karena sang ayah yang sangat berkah, yaitu Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, maka keturunan-keturunannya tetap mendapatkan tetesan-tetesan berkah tetap dari sang ayah. Jadi walau dengan kejahatan-kejahatan mereka, Allah tetap menyebut mereka Bani Israel, Bani Israel. Yang artinya Allah menisbahkan dan menghubungkan mereka dengan Yakub, walaupun sesungguhnya mereka sudah sangat jauh menyimpang dari jalan dari Nabi Yakub.
Nah, ini menunjukkan bahwa keberkahan orang tua akan menjadi tetesan-tetesan rahmat juga bagi anak-anak. Jamaah sekalian, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau lahir pada tahun 661 Hijriah. Dan kemudian beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Artinya kira-kira total usia beliau sekitar 67 tahun. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam perjalanan usia yang sangat anggaplah panjang 67 tahun, beliau juga telah meninggalkan sejumlah jejak ilmiah yang sangat luar biasa. Pada awalnya, kecenderungan ilmiah Imam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah fikih. Pada awalnya. Sehingga tulisan terakhir beliau dalam fikih adalah Syarhul Umdah, dan itu enggak selesai. Lalu kemudian beliau beralih kepada akidah. Murid beliau Imam Umar Al-Bazzar, Al-Hafidh Al-Bazzar. Terus selalu mendengar Rawahul Bazzar, diriwayatkan Imam Al-Bazzar. Beliau adalah murid dari Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau bertanya, wahai guruku, Anda punya kecenderungan ilmiah kepada fikih, tapi kemudian Anda berbalik arah, mengambil kecenderungan ilmiah kepada akidah. Maka Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menjawab bahwa orang-orang yang tersesat dalam fikih tidak banyak. Tapi orang-orang yang tersesat di dalam akidah sangat banyak sekali. Termasuk ahlul kalam, termasuk misalnya tasawuf ekstrim. Nah, jadi karena kesesatan umat dalam akidah sangat banyak, bahkan sangat rumit, ini alasan pertama dan utama beliau beralih kepada akidah. Maka beliau meninggalkan jejak ilmiah yang lebih banyak dalam akidah dibandingkan fikih. Beliau menulis tafsir tapi tidak banyak juga. Beliau tidak menafsirkan Al-Quran lengkap 30 juz. Ini tulisan-tulisan beliau lebih banyak dituangkan dalam akidah. Tulisan beliau dalam akidah ada dalam dua bentuk. Pertama, tulisan tentang keyakinan ahli sunnah. Salah satunya adalah akidah wasithiyah. Dan warna kedua tulisan ilmiah beliau dalam akidah adalah rudud. Artinya sanggahan dan jawaban-jawaban. Nah, kita lihat tulisan beliau dalam sanggahan-sanggahan, bantahan-bantahan, itu jauh lebih banyak daripada tulisan akidah beliau dalam hal penetapan-penetapan akidah. Jadi beliau menulis tentang apa akidah ahli sunnah. Dan ini tidak terlalu banyak. Dibandingkan tulisan beliau tentang bantahan terhadap aliran-aliran sesat. Maka tulisan beliau dalam menyanggah aliran sesat jauh lebih banyak daripada tulisan beliau dengan sifat penetapan dan penjelasan akidah. Nah, buku yang akan kita pelajari ini bukan bantahan, tetapi penjelasan. Penjelasan secara global prinsip-prinsip dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa saja yang menjadi prinsip di dalam ahli sunnah wal jamaah, beliau menjelaskan itu secara global dalam kitab ini. Buku ini dinamakan dengan Wasithiyah,
nama sebuah daerah di Irak bernama daerah Wasit. Kalau di Indonesia wasit hubungannya dengan main bola. Jadi di Irak ada satu daerah bernama daerah Wasit. Salah seorang qadhi atau ulama Wasit dalam kesempatan musim haji menyempatkan diri untuk berkunjung menjumpai Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dalam kunjungan itu, sang ulama atau sang qadhi daerah Wasit yang bernama Ridhaddin meminta kesediaan Imam Ibn Taimiyah untuk menuliskan prinsip-prinsip ahli sunnah dalam akidah. Anda tahu tidak semua persoalan akidah itu prinsip. Saya berikan contoh misalnya jenazah di alam kubur. Apakah mereka akan dihukum karena tangisan keluarganya? Ini khilafiyah. Atau misalnya Nabi dalam perjalanan Mi'raj, apakah beliau melihat Allah? Ini pun khilafiyah. Padahal ini masalah akidah, tapi ternyata khilafiyah di kalangan ulama. Jadi tidak semua persoalan akidah itu prinsip. Ada beberapa persoalan akidah yang memang khilaf. Yang memang kita hanya boleh berlapang dada. Nah, ada pun persoalan akidah yang benar-benar prinsip, sehingga orang yang menyalahi salah satu prinsip ini, maka dia dinamakan dengan ahli bid'ah dalam masalah itu. Itulah yang dituliskan oleh Imam Ibn Taimiyah dalam prinsip-prinsip keahli sunnahan dalam akidah. Awalnya Imam Ibn Taimiyah menolak permintaan dari Qadhi Ridhaddin. Beliau mengatakan telah banyak buku yang ditulis dalam akidah. Ambillah tulisan-tulisan itu, insya Allah sudah cukup bermanfaat. Tetapi Qadhi Ridhaddin bersikeras agar Imam Ibn Taimiyah menuliskan prinsip ahli sunnah dalam akidah. Akhirnya tidak lagi ada alasan yang kuat bagi Imam Ibn Taimiyah untuk menolak. Beliau pun duduk selesai salat asar menuliskan buku ini dan selesai sebelum maghrib. Tulisan ini memang singkat, tapi untuk merangkum yang namanya prinsip itu apa saja, itu artinya Anda harus membaca semua persoalan akidah dan merangkum mana yang prinsip. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau cuma merangkum yang udah ada, gampang sekali. Misalnya saya bilang rukun iman 6, silakan tulis. Oh, itu sudah jelas. Tapi ini misalnya ada 2000 masalah dalam akidah ahli sunnah. Nah, tolong ambil mana yang kategori prinsip. Ini yang sangat berat. Dan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah pada akhirnya mengabulkan permintaan Ridhaddin rahimahullah dan menuliskan terhadap permintaan itu satu buku. Imam Ibn Taimiyah tidak menamai buku itu dengan buku apa. Cuman karena permintaan penulisan buku datang dari seorang ulama wasit, maka buku ini dinamakan dengan Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Bukan Syekhul Islam yang menamai buku ini dengan Wasitiyah. Yang menamainya adalah orang-orang. Misalnya Syekhul Islam berkunjung ke negeri Syam, ke satu daerah yang bernama Humad. Mereka minta, wahai imam, tolong tuliskan lagi kepada kami prinsip-prinsip penting dalam akidah, tapi dalam hal bantahan terhadap kelompok A. Akhirnya Syekhul Islam menulis kitab akidah, prinsip ahli sunnah, tapi dengan orientasi untuk menyangkal membantah kelompok tertentu. Sudah beliau tulis dan beliau kirimkan.
Beliau nggak memberikan nama. Akhirnya mereka menamainya dengan akidah Al-Hamawiyah. Karena yang meminta penulisan buku itu adalah penduduk Hamad atau Hamad. Ulama-ulama kita tidak seperti kita. Kita sebelum menulis buku 2 minggu nyari nama. Imam Syafi'i rahimahullah ketika sejumlah ulama meminta agar beliau menulis kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran dan hadis, maka beliau menuliskan kaidah-kaidah itu. Setelah beliau tuliskan kaidah-kaidah, dan kaidah seperti ini belum pernah tertulis dalam perjalanan sejarah, maka tulisan beliau dalam kaidah-kaidah inilah yang meninggikan nama beliau sebagai seorang mujaddid pada abad yang kedua. Rahimahullah Imam Syafi'i. Setelah ditulis, buku kaidah-kaidah istidlal ini beliau kirimkan ke Irak kepada salah seorang murid Imam Malik yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Sampailah buku ini di tangan mereka. Mereka kagum. Sampai-sampai Imam Al-Muzani beliau mengatakan, aku membaca kitab itu 300 kali. Dan selalu saja ada pemahaman-pemahaman baru. Jadi misalnya malam ini saya baca pemahaman saya dalam satu halaman sekian. Saya baca ternyata bertambah. Saya sampai 300 beliau khatam buku. Nah akhirnya setelah buku ini sampai di tangan orang Irak, ulama Irak, murid Imam Malik terkemuka, salah satunya Abdurrahman bin Mahdi, mereka juga bingung karena buku telah sampai tanpa nama. Cuman karena penulisan buku ini dilatar belakangi sebuah risalah, sebuah tulisan dari Imam Abdurrahman bin Mahdi, maka mereka mengatakan buku ini namanya adalah Ar-Risalah, karena berpangkal dari risalah. Urusan risalah surat. Karena Imam Abdurrahman bin Mahdi mengirimkan surat kepada Imam Ibn Taimiyah, Imam Syafi'i agar menulis kaidah hukum. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi akhirnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menuliskan prinsip-prinsip ahli sunnah dalam akidah dalam buku yang kita kenal dengan syarah dengan akidah Al-Wasithiyah ini. Antum bisa bayangkan betapa pahala dan keberkahan berlimpah ruah kepada Imam Ibn Taimiyah. Tapi pahala dan keberkahan berlimpah juga terhadap sosok yang meminta beliau menuliskan buku tersebut. Karena kalau tidak ada permintaan, qadhi daerah Wasit yang bernama Ridwaddin, mungkin buku ini tidak pernah ditulis oleh Imam Ibn Taimiyah. Tapi Allah Azza wa Jalla memilih Ridwaddin untuk menuntut Imam Ibn Taimiyah menulis buku ini. Maka walau buku ini secara langsung dari Ibn Taimiyah rahimahullah, tapi secara sebab berpangkal dari Imam Ridwaddin rahmatullahi ta'ala alaihi. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, inilah sekedar pengantar singkat kitab Aqidah Wasithiyah. Dalam pelajaran kita Aqidah Wasithiyah, saya mengambil 2 syarah inti. Yang pertama syarah dari Syekh Muhammad Khalil Al-Harras. Muhammad Khalil Al-Harras. Kenapa buku ini yang menjadi pilihan utama? Karena syarah beliau telah diteliti 2 kali. Yang pertama kali meneliti adalah Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh. Muhammad Ibrahim Al-Syekh, ulama kelahiran 1800 sekian. Ya. Maka beliaulah Muhammad Ibrahim Al-Syekh yang pertama kali melakukan penelitian terhadap syarah Syekh Muhammad Khalil Al-Harras ini.
Dan di antara yang melakukan penelitian kedua terhadap buku syarah Muhammad bin Khalil Al-Harras adalah Abdul Razak Afifi. Sehingga buku ini walau aslinya karya tulis satu orang, Muhammad Al-Harras, Muhammad bin Khalil Al-Harras, beliau kelahiran 1916. Lebih tua daripada Syekh Husain. Husain 1929. Syekh bin Baz 1911. Baik. Jadi walaupun yang menulis buku ini secara langsung adalah satu orang, yaitu Syekh Muhammad Al-Harras, tapi buku ini diteliti dua kali. Pertama adalah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ulama kelahiran 1800 sekian. Dan kemudian buku ini pun diteliti oleh Abdul Razak Afifi. Sehingga walau buku ini ditulis satu orang, seolah-olah telah ditulis oleh tiga orang. Nah, kita dalam mengajarkan satu buku harus betul-betul kokoh, harus benar-benar terjamin. Di samping buku ini, saya juga mengambil syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi kita bilang Syekh Utsaimin kelahiran 1929. Jadi Harras lebih tua sedikit. Dan hanya sedikit saja saya mengambil dari syarahnya Saleh Al-Fauzan. Karena syarah beliau sempit sedikit, sehingga kalau sudah membaca syarah Harras, sudah membaca Al-Utsaimin, seolah kita nggak perlu lagi membaca syarah Al-Fauzan. Tapi sesekali saya melirik juga. Tapi yang paling inti adalah buku yang dua ini pegangan kita dalam memberikan keterangan akidah wasithiyah. Jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah memiliki banyak musuh. Musuh beliau pertama adalah dari kalangan Sufiyah. Maka di setiap daerah yang dominan dengan Sufiyah, percayalah Imam Ibn Taimiyah pasti. Yang kedua, di antara orang yang memusuhi beliau adalah pengikut akidah-akidah yang bukan ahli sunnah. Seperti misalnya ahlul kalam. Begitu juga dengan akidah-akidah yang disilapiahkan ahli sunnah atau tidak. Seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita nggak katakan mereka bukan ahli sunnah, juga kita katakan mereka ahli sunnah. Kita mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah disilapiahkan. Apakah mereka ahli sunnah atau tidak ahli sunnah? Ya kita tak ikut berkhilafiyah, yang berkhilafiyah adalah ulama. Sebagian ulama mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah ada ahli sunnah, tapi sebagian mengatakan bukan ahli sunnah, sebagian melakukan tafsir, merinci. Asy'ariyah mutaqaddimun adalah ahli sunnah, Asy'ariyah mutaakhirun sejak Ar-Razi sampai belakangan bukan lagi ahli sunnah. Nah, intinya Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam khilafiyah apakah ahli sunnah atau bukan. Nah, jadi intinya orang-orang ini, orang-orang yang dari aliran sesat ataupun orang-orang seperti Asy'ariyah Maturidiyah, sudah barang tentu mereka pun sangat memusuhi Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Murid beliau, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Imam Az-Zahabi Anda tahu menulis tarajim. Beliau menulis sejarah orang-orang mulia dari zaman Nabi sampai di zaman beliau. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Dari semua ulama-ulama tersebut hanya 3 orang yang beliau juluki dengan Syekhul Islam. Salah satunya adalah Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Salah satunya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Imam Ibn Taimiyah sesungguhnya mengingkari
penjulukan beliau dengan Syekhul Islam. Ya, beliau lebih suka dijuluki dengan Ibnu Taimiyah cukup. Namun demikian beliau dijuluki dengan dua julukan. Pertama beliau dijuluki dengan Taqiyuddin, dan yang kedua beliau dijuluki dengan Syekhul Islam. Di masa hidup Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau sangat mengingkari julukan terhadap dirinya Syekhul Islam. Tapi walaupun beliau mengingkari, beliau berhak. Sampai-sampai murid beliau Imam Az-Zahabi menegaskan, setiap hadis yang tidak dikenal Ibn Taimiyah berarti itu bukan hadis. Jadi kalau ada hadis, ini hadis bukan Ibn Taimiyah, saya ragu. Kalau dia ragu berarti itu bukan hadis. Kenapa? Karena memang luar biasa hafalan beliau dalam hadis. Maka wajar kalau beliau dijuluki sebagai imam, berarti pertama beliau imam dalam hadis. Karena beliau menghafal hampir semua hadis. Sampai-sampai tadi Imam Zahabi mengatakan, semua yang dianggap hadis dan tidak diketahui Ibnu Taimiyah berarti bukan hadis. Ini menunjukkan keimaman beliau dalam hadis. Kemudian beliau juga imam di dalam fikih. Beliau juga imam dalam akidah. Jadi keimaman beliau memang tidak diragukan. Jemaah sekalian yang saya hormati, pertempuran ilmiah beliau dengan As-Subuki, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i saat itu, luar biasa. Tapi yang menarik jemaah sekalian, penulisan kitab Wasithiyah ini berpangkal dari permintaan qadi wasis yang bernama Ridhaddin. Tapi Ridhaddin ini, Masya Allah, Ridhaddin secara fikih 100% mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Yang artinya beliau tidak fanatis, tidak berfanatik kepada mazhab Imam Syafi'i, sehingga beliau terhalangi untuk mengambil akidah dari Imam Ibn Taimiyah yang bermazhab Ahmad. Seandainya Ridhaddin ini seorang yang fanatisme, tidak mungkin beliau mengambil akidah kecuali dari orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Baik. Pertempuran ilmiah yang sangat tajam antara Imam Ibn Taimiyah dengan As-Subuki sampai keluar fatwa, siapapun yang menjuluki Ibn Taimiyah dengan Syekhul Islam maka dia murtad. Siapapun yang menggelari Imam Ibn Taimiyah dengan Syekhul Islam maka dia murtad. Kata murtad. Begitu dahsyatnya kebencian di tingkat ulama saat itu terhadap Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di antara persoalan yang sangat tajam antara beliau dengan orang-orang sezaman beliau, pertama adalah fatwa beliau tentang talak 3 sekaligus jatuh 1. Talak 3 sekaligus. Kamu saya ceraikan talak 3. Itu jatuh berapa? Beliau berkatakan 1. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas. Dan sesuai dengan ayat Allah berfirman, at-talaqu marratan, fa imsak bima'ruf aw tasrifun biihsan. Talak yang dilakukan 2 kali maka masih boleh bertahan. Jadi Allah bilang talak yang dilakukan 2 kali. Jadi kalau talak 3 tapi 1 kali, hitungannya 1, karena hitungan 3 itu adalah kalinya. Bukan jumlahnya. Kamu talak 3 tapi kalinya 1, itu memang itu sah. Karena Allah berfirman at-talaqu marratan. Begitu juga dengan hadis Ibnu Abbas. Baik. Fatwa beliau ini bukan fatwa yang baru. Tapi fatwa beliau ini tidak dikenal saat itu. Padahal dalil dari Al-Quran dan hadis sangat kokoh menyanggah fatwa ini. Nah, dengan fatwa ini beliau pun kemudian masuk penjara. Di antara fatwa yang menjebloskan, yang menjadi pintu penjara bagi beliau adalah
La tusaddur rihan illa ila thalas. Tidak boleh meniatkan perjalanan ibadah karena kemuliaan tempat kecuali 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Lalu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, maka meniatkan perjalanan ibadah kepada kuburan wali-wali hukumnya terlarang. Berdasarkan hadis ini. Akhirnya muncullah keterangan Imam Ibnu Taimiyah melarang ziarah kuburan wali. Beliau melarang ziarah kuburan wali enggak? Beliau enggak melarang, beliau cuma mengatakan jangan jadikan mendatangi kuburan wali sebagai perjalanan yang bernilai ibadah karena kemuliaan tempat. Anda ke Madinah, udah jelas Anda pergi ziarah ke makam Baqi. Anda ke Madinah, udah pasti Anda ziarah ke makam Uhud. Dan itu nggak ada persoalan. Yang jadi persoalan bahwa tujuan Anda satu-satunya ke Madinah adalah Baqi. Nggak ada tujuan lain. Oh, itu namanya saddur rihal. Anda pulang kampung. Kenapa paling banyak keluarga yang dikunjungi sambil Anda ziarah? Nggak ada jadi masalah, cuma asik. Baik. Karena fatwa ini pun beliau kemudian masuk dalam saat itu memang yang menguasai sistem atau kekuasaan yang dekat dengan kekuasaan adalah orang-orang Sufi dan orang-orang yang bermazhab Malik. Ya, inilah yang dekat dengan kekuasaan saat itu. Sehingga otomatis ada konflik pemikiran antara Imam Ibnu Taimiyah dengan mereka dan orang-orang Sufi. Begitupun dengan orang-orang mazhab Malik seperti Ibn Makhluf. Mereka sering sekali menghasut penguasa untuk menangkap dan memperkarakan Imam Ibnu Taimiyah. Dan ini ulama-ulama yang sangat buruk. Ulama-ulama yang dekat dengan kekuasaan lalu menggunakan kekuasaan untuk membunuh karakter orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Di zaman beliau itulah yang terjadi. Dan sampai di zaman ini pun terjadi, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Selalu ada ulama-ulama yang kotor hati, dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kekuasaan untuk melakukan kezaliman terhadap orang-orang berilmu yang dianggap sebagai baik. Iya, kita kumandangkan azan sebentar. Jemaah sekalian, di antara keistimewaan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa beliau seorang ulama yang berkali-kali berjihad. Melawan Tatar, melawan Mongolia. Bahkan ketika kekuasaan kewalahan menghadapi Mongolia, satu-satunya ulama yang diandalkan untuk memotivasi masyarakat berjihad adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan beliau di dalam jihad bukan sekedar motivator, lalu berdiri di podium dan mimbar, tidak. Beliau memang terjun ke medan jihad dan ikut serta berjihad. Bukan sekali, bukan 2 kali, berkali-kali. Sehingga kalau beliau dijuluki dengan Al-Mujahid, betul, beliau adalah seorang. Jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa cuplikan ulama-ulama besar tentang Ibnu Taimiyah. Pertama, murid beliau Imam Az-Zahabi. Siapa yang tidak kenal Imam Az-Zahabi? Syamsuddin Az-Zahabi. Beliau menulis kitab Al-Kabair, beliau menulis Syiar Alamin Nubala, dan banyak sekali karya-karya tulis Imam Az-Zahabi. Seorang yang sangat dihormati dalam mazhab Syafi'i.
Imam Al-Zahabi rahimahullah menulis sejarah Imam Ibn Taimiyah, apa kata beliau? Wa huwa akbaru min an yunabbah ala siratihi mithli. Falau halaftu baina ar-rukni wal maqam la halaftu anni ma ra'aitu mithlahu wa annahu ma ra'a mithla nafsihi. Subhanallahil azim. Kata Imam Al-Zahabi, saya terlalu kecil untuk menulis orang sebesar Imam Ibn Taimiyah. Gitu bahasa beliau. Imam Ibn Taimiyah terlalu besar untuk ditulis orang seperti aku. Kata Imam Az-Zahabi, seandainya aku bersumpah antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, hanya satu yang ingin aku sumpahkan di tempat ini. Bahwa aku demi Allah tidak pernah melihat manusia seajaib Imam Ibn. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Al-Mizzi Asy-Syafi'i, Imam besar Imam Al-Mizzi, beliau adalah murid dari Imam Ibn. Jadi beliau dalam fikih bermazhab Syafi'i, tapi dalam akidah Imam Al-Mizzi mengambil akidah dari Imam Ibn Taimiyah. Apa kata beliau tentang gurunya Imam Ibn Taimiyah? Ma ra'aitu mislahu wa la ra'ahu wa mithla nafsihi wa ma ra'aitu ahadan a'lam ma ra'aitu ahadan a'lam bi kitabillah wa sunnati rasulih wa la atba' lahu ma min. Imam Al-Mizzi rahimahullah beliau mengatakan, demi Allah saya belum pernah melihat orang sesuci beliau. Demi Allah, kata Imam Al-Mizzi, saya belum pernah melihat orang seluas ilmu Imam Ibn Taimiyah tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah. Nomor 3, saya belum melihat orang seteguh Imam Ibn Taimiyah dalam menjalankan sunnah. Ini 3. Pertama, saya belum melihat orang seperti beliau. Saya belum pernah melihat ilmu tentang kitabullah dan sunnah sedalam ilmu Imam Ibn Taimiyah. Dan yang kedua, saya belum pernah melihat orang sekokoh Ibn Taimiyah dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah kesaksian Imam Ibn Daqiq al-Id. Imam Ibn Daqiq al-Id. Beliau mengatakan, lamma ijtama'tu bi Ibn Taimiyah ra'aitu rajulan kullu al-ulumi baina 'ainayhi ya'khudhu ma yurid wa yad'u ma yurid. Imam Ibn Daqiq al-Id, pertama kali aku duduk bersama dengan Ibn Taimiyah, saya melihat semua ilmu seolah ada di depan mata beliau. Ilmu apapun beliau bicara dengan panjang, lebar, luas, luar biasa. Seolah-olah ilmu itu semuanya tertulis di depan mata beliau. Beliau tidak pernah terhenti dalam bicara ilmu karena nggak tahu. Terus menerus bicara, mengalir luar biasa. Jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir ini menantunya Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi punya seorang putri, dan sang putri sebetulnya telah ditaksir berat oleh Imam Ibn Qayyim. Betapa besar harapan Imam Ibn Qayyim untuk mempersunting anak gadis atau putri sang Imam Al-Mizzi. Qadarullah, Imam Al-Mizzi justru menikahkan putrinya dengan Ibnu Katsir yang notabene masih muridnya Ibnu Qayyim. Baik, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, wa qad athna alaihi katsira wa athna alaihi wa ala ulubihi wa fadailihi jama'atun min ulama'i asri. مثل القاضي الخوذي وابن دقيق وابن النحاس والقاضي الحنفي قاضي قضاة مصر ابن العربي. Intinya beliau mengatakan bahwa pujian terhadap Imam Ibn Taimiyah telah datang dari sejumlah ulama-ulama besar. Tadi disebutkan sejumlah nama seperti Qadi Al-Khuwaini,
seperti Imam Ibnu Qayyim, seperti Imam Ibnu Nahas. Ini semua ulama-ulama besar saat itu yang memberikan sanjungan, pujian dan rekomendasi tentang kedahsyatan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Sayyidin Nas. Ini imam dalam fikih, begitupun dalam hadis. Beliau mengatakan fa'alfaituhu kada yastawibu sunan wal athar hifzan. Aku menjumpai Imam Ibnu Taimiyah dan hampir semua hadis dan asar ada dalam hafalan beliau. Hampir, beliau katakan hampir karena yang beliau nggak tahu, itu aja itu kan. Tapi semua hadis yang beliau tahu semuanya ada dalam hafalan Imam Ibnu Taimiyah. Begitupun asar. Asar sahabat, asar tabi'in, semuanya pun ada dalam hafalan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. In takallama fit tafsir fa huwa hamilu rayati. Kalau Ibnu Taimiyah bicara tafsir, maka beliau adalah panglima dalam tafsir. Aw afta fil fiqh fa huwa mudriku ghayati. Dan ketika beliau berfatwa dalam fikih, seolah-olah fikih di depan beliau tiada batas. Beliau telah meliputi semua fikih. Au dzakira hadis fa huwa sahibu ilmi. Dan apabila beliau bicara tentang hadis, sanad dan riwayat dan dirayah, sanadnya dan pemahamannya, maka dia betul-betul sangat membidangi dan ahli sesanad. Au hadara bin mihani wal mil'afilan lam yura awsa min mihnatihi fi dzalik. Atau beliau berbicara tentang aliran sesat, Anda tidak menemukan orang yang paling menguasai aliran sesat kecuali beliau. Darasa fi kulli fannin ala abna'i jinsi. Di zaman beliau tidak ada yang mengungguli beliau dalam semua cabang-cabang ilmu. Siapa yang mengungguli beliau dalam tafsir? Tidak ditemukan di zaman ini. Di zaman sesudah beliau mungkin ada. Di zaman sebelum beliau jelas ada. Tapi di zaman beliau yang mengungguli beliau dalam tafsir tidak ada. Yang mengungguli beliau dalam hadis tidak ada. Yang mengungguli beliau dalam fikih tidak ada juga. Yang mengungguli beliau dalam al-milal wan nihan, aliran-aliran sesat tidak ada juga. Tak ada yang mengungguli beliau di zaman beliau di semua cabang-cabang. Ini kata Imam Ibnu Sayyidin Nas. Ya. Jadi ulama besar seperti Imam Ibnu Sayyidin Nas tak mungkin memuji berlebihan sampai mengandung dusta. Enggak mungkin. Anallahil azim. Apa yang disampaikan Ibnu Sayyidin Nas memang benar. Tafsir Ibnu Katsir, seandainya Imam Ibnu Taimiyah tidak menuliskan muqaddimatut tafsir, tafsir Ibnu Katsir mungkin tidak ada. Jadi kitab muqaddimatut tafsir yang ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inilah pintu utama Ibnu Katsir untuk menafsirkan Al-Quran. Alhamdulillah buku muqaddimatut tafsir saya mempelajarinya sebanyak 3 kali dari 3 orang ahli. Dan alhamdulillah dulu waktu sekolah juga sempat membuat tulisan rangkuman kitab muqaddimatut tafsir. Memang buku ini luar biasa. Saya ulang-ulang mungkin ada kali 2-3 kali. Kalau orang lain 10 kali. Kalau saya cuma 3 kali. Jadi sekali lagi, secara sebab, seandainya bukan karena Imam Ibnu Taimiyah menulis muqaddimatut tafsir, Imam Ibnu Katsir tidak akan menemukan pintu untuk menafsirkan Al-Quran. Oleh sebab itu jemaah sekalian, seandainya besok Anda sudah bisa berbahasa Arab, kita belajar bareng-bareng. Nanti kalau kita sudah sama-sama bisa, Anda baca muqaddimatut tafsir Ibnu Taimiyah, kemudian Anda baca muqaddimat tafsir Ibnu Katsir, Anda akan menemukan bahwa hampir 100% muqaddimat tafsir Ibnu Katsir dikutip dari kitab Muqaddimah Ibnu Katsir, dikutip dari muqaddimat tafsir ini. Allah Ta'ala. Dan Masya Allah, penuntut ilmu model saya, apalagi sebatas ulama gitu, kita akan geleng-geleng kepala
Bagaimana Imam Ibnu Taimiyah menuliskan cara tafsir yang sangat luar biasa. Subhanallahil azim. Baik. Jadi kalau Anda cari tafsir Ibnu Taimiyah 30 juz, tidak ada. Yang ada cuma kumpulan-kumpulan saja. Beliau tidak menulis tafsir seperti itu. Tapi Imam Ibnu Katsir, pintu utama beliau memasuki tafsir Al-Quran adalah kitab Muqaddimatut Tafsir ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Indah, luar biasa sekali. Jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekira Anda tahu siapa beliau? Beliau penulis kitab. Apa yang Anda tahu paling kenal ditulis Ibnu Hajar? Fathul Bari, Bulughul Maram. Beliau mengatakan wa syuhrati Imam Syekh Taqiyuddin ashhar min asy-syams. Popularitas Imam Taqiyuddin, beliau menyebutnya Taqiyuddin. Popularitas Imam Taqiyuddin lebih terang daripada matahari di siang bolong. Kata siapa tadi? Ibnu Hajar rahimahullah. Wa talqibuhu bi Syekhil Islam fi asrihi baqin ila al-an ala al-sinati zakiyah wa yastamirru gadan kama kana bil ams. Gelar beliau Syekhul Islam di zaman beliau sampai sekarang, dan itu akan berlangsung sampai besok, namun hanya di lidah orang-orang yang berhati bersih. Masya Allah. Jadi orang yang gak menggelari beliau dengan Syekhul Islam, berarti hatinya ya mungkin ada najis di dalam. Mungkin bukan najis kecil saja, najis besar. Maka kata Imam Ibnu Hajar, gelar beliau Syekhul Islam telah berlangsung di zaman beliau sampai di zamanku ini. Sampai kapanpun, tapi gelar itu hanya terucap oleh orang yang hatinya bersih. ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره أو تجنب الإنصاف. Dan tidak ada yang menolak gelar Syekhul Islam kepada beliau kecuali dua orang. Pertama, orang yang tidak mengenal beliau. Yang kedua, orang yang hatinya tong sampah. Hanya ini dua golongan yang menolak gelar Syekhul Islam terhadap Ibnu Taimiyah. Pertama, orang yang tidak mengenal Ibnu Taimiyah. Yang kedua, orang yang memang hatinya penuh dengan sampah. Tajannaban insaf, artinya tidak mau bersikap adil terhadap Ibnu Taimiyah karena hatinya kosong, kotor. Di Indonesia sangat banyak orang-orang yang benci dengan Ibnu Taimiyah. Begitu juga dari negara Lebanon. Karena di Lebanon itu ada satu katakanlah satu pergerakan ya, apa namanya Ahbas. Dan saya lihat di Indonesia orang-orang yang sangat kencang memusuhi Ibnu Taimiyah. Saya nggak mau sebut namanya satu persatu, fulan. Mereka semuanya ternyata pengikut aliran Ahbas dari Ibnu. Pengikut Ahbas di Lebanon. Salah satu pengikut Ahbas itu ada banyak saya lihat beredar di WhatsApp. Namanya Dr. Jamil. Ya. Maka sekali lagi di Indonesia saya tahu sejumlah orang yang memang pernah ke Lebanon dan belajar di sekolah orang Ahbas. Nah, mereka lah di Indonesia yang paling luar biasa memfitnah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jemaah sekalian, masalahnya bertengkar adalah akhlak yang rendah. Kalau seandainya bertengkar itu sesuatu yang terpuji, kita akan lawan itu bertengkar. Apalagi bertengkar dengan WhatsApp. Kalau bertengkar langsung mungkin kita juga gak bisa. Tapi intinya dalam agama kita yang bertengkar gak perlu. Karena orang bertengkar gak ada yang mau mencari kebenaran. Saya ulang sekali lagi, di meja pertengkaran, di forum pertengkaran tidak ada yang mencari kebenaran. 100%. Di majelis perdebatan dan pertengkaran hanya ada dua dosa besar.
Yang pertama merendahkan orang lain, kemudian menonjolkan diri sendiri. Dan dua-duanya bukan dosa kecil, melainkan dosa besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Suyuti rahimahullah beliau mengatakan Ibnu Taimiyah Asy-Syekhul Imam Al-'Allamah Al-Hafidh An-Naqid Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Mufassir Syekhul Islam Alamuz Zuhad Nadiratul Asr Taqiyuddin Abu Al-Abbas. Ini julukan As-Suyuti terhadap Imam Ibn Taimiyah. Beliau adalah syekh, beliau adalah imam, beliau adalah allamah, beliau adalah al-hafidh dalam hadis, beliau adalah an-naqid, kritikus dalam hadis, beliau adalah al-faqih, beliau adalah al-mujtahid, beliau adalah syekhul Islam, beliau adalah tonggak zuhud di zaman beliau. Jadi tonggak zuhud di zaman beliau adalah beliau. Nadiratul Asr. Di setiap zaman jarang ditemukan seperti Imam Ibn Taimiyah. Beliaulah Taqiyuddin dan kunyah beliau adalah Abu Abbas. Jadi demikian dahsyat. Ini masih banyak sekali tapi kita cukupkan sampai. Baiklah jemaah sekalian, kita telah mengawali akidah wasitiyah dengan beberapa catatan tentang kemuliaan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dari kemuliaan itulah kita yakin mempelajari buku ini akan menjadi keberkahan insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.